Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesehatan serta kesempatan sehingga dapat mempresentasikan hasil makalah kami. Salawat seiring salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nuh selaku dosen pembimbing kami dan yang saya sayangi teman-teman sekalian semua. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknik Pengolahan Skor Hasil Evaluasi. Yang A yaitu definisi skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan menyekor, memberi angka yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap butir item tes yang telah dijawab dengan betul, dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah angka, bisa juga huruf, yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan suatu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Itulah sebabnya mengapa nilai sering disebut dengan skor. Dan nilai adalah pada dasarnya angka atau huruf yang melambangkan seberapa jauh atau seberapa besar kemampuan yang telah ditunjukkan oleh siswa terhadap materi atau bahan yang diteskan, sesuai dengan tujuan instruksional khusus yang telah ditentukan. Nilai pada dasarnya juga melambangkan penghargaan yang diberikan oleh guru kepada siswa atas jawaban yang betul yang diberikan oleh siswa dalam hasil tes belajar. Yang B yaitu mengolah skor mentah menjadi nilai huruf. Mengolah skor mentah menjadi nilai huruf dengan menggunakan min dan standar deviasi. Jadi cara lain mengolah skor mentah menjadi nilai huruf ialah dengan menggunakan min dan standar deviasi yang diperoleh dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk jelasnya berikut ini kami kemukakan contohnya. Misalkan seorang guru SMA memperoleh skor dari hasil ujian semester dari 50 orang peserta didik sebagai berikut. Sebagai berikut ini ada nilai 97, 93, 92, 90, 87, 86, 83, 81, 80, dan sampai dengan 16. Setelah itu, skor mentah di atas ini akan kita olah menjadi nilai huruf A, B, C, D, dan E. Untuk mencari min dan standar deviasi, kita susun skor mentah tersebut ke dalam tabel frekuensi. Dan tabel frekuensinya ialah seperti ini ya. Kita buat tabel distribusi frekuensi. Dan untuk membuat tabel ini kita tentukan pertama yaitu rank-nya. Rank-nya yaitu nilai terbesar dikurang dengan nilai terkecil, yaitu 97 dikurang 16 sama dengan 81. Setelah itu kita tentukan kelas intervalnya, yaitu rank dibagi interval ditambah 1 dan hasilnya 9. Ini tabel distribusi frekuensinya ya. Setelah itu kita menentukan min yang sebenarnya yang akan dicari, yaitu dengan menggunakan rumus ini. M sama dengan M aksen ditambah I sama dengan sigma FD dibagi N. Untuk keterangannya di bawah ini. I nilai intervalnya yaitu 10. Jadi kita masukkan nilainya tadi semuanya yang sudah kita cari di atas ini menjadi nilai ini.
Cara mencari rumus standar deviasinya adalah dengan rumus di bawah ini. Dengan rumus ini. Setelah itu kita tentukan batas-batasnya, batas bawah, batas atas, batas bawah lagi, batas atas. Skor di atas 100 sama dengan A. Setelah itu kemudian kita susun nilai tersebut ke dalam huruf. Jadi skor yang di atas 105 mendapatkan A. Dan dari tabel distribusi frekuensi yang kita buat tadi, tidak ada siswa yang mendapatkannya. Jadi untuk skor 78 sampai 105 mendapatkan nilai B, yaitu ada 12 siswa. Skor 49 sampai 77 mendapatkan nilai C, ada 26 siswa. Dan skor 21 sampai dengan 48 mendapatkan nilai D, itu ada 10 siswa. Dan skor di bawah 21 mendapatkan nilai E, ada 2 siswa. C mengolah skor menjadi skor berskala 5, 9, 10, dan juga 100. Nah, nilai yang berskala itu memiliki rumus yang berbeda-beda. Nah, untuk yang berskala 5 ataupun A, B, C, D, dan E itu rumusnya seperti ini. Nah, rumusnya itu sudah ada di makalah, teman-teman bisa melihatnya di file makalah tersebut. Nah, jadi yang harus dicari adalah nilai min dan juga nilai deviasinya. Untuk mencari kedua nilai tersebut, maka harus menggunakan tabel frekuensi seperti itu. Nah, di sini udah ada 15 contohnya 15 orang mahasiswa dengan perolehan nilai yang berbeda-beda mulai dari nilai 30 sampai nilai 95. Nah, jadi gimana caranya kita membuat nilai itu menjadi huruf A, B, C, D, dan E gitu. Nah, jadi kita harus mencari standar deviasi dan juga minnya dengan cara membuat tabel frekuensi. Nah, setelah mendapatkan nilai-nilai tersebut, maka kita harus memasukkannya ke dalam rumus tadi. Maka diperoleh nilai 92 ke atas itu mendapatkan nilai A, 73 ke atas di bawah 92 B, dan 53 ke atas tetapi di bawah 9 di bawah nilai 73 itu mendapatkan nilai C, dan 34 sampai 53 mendapatkan nilai D, dan di bawah 34 mendapatkan nilai E. Seperti itu. Nah, untuk yang berskala 9, 10, dan juga 100 itu rumusnya memang berbeda, tetapi cara mencarinya tetap sama. Yang dicari adalah min dan juga standar deviasinya. Untuk yang berskala 9 dan 10 biasanya digunakan oleh sekolah menengah dan juga sekolah dasar. Sedangkan untuk yang berskala 100 itu biasa digunakan oleh jenjang persentil seperti itu. Yang D mengolah skor menjadi skor berstandar Z. Nah, ini biasanya digunakan untuk mendapatkan nilai-nilai tertinggi di antara para siswa. Contohnya seperti ini. Nah, ini tabel yang akan kita gunakan. Nah, tabel ini berisikan data 25 orang siswa dengan perolehan nilai bahasa Inggris, IQ, dan juga keterampilan yang berbeda-beda. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjumlahkan seluruh nilai-nilai tersebut berdasarkan bahasa Inggris, IQ, dan juga keterampilan. Nah, langkah kedua adalah kita harus menentukan min dari tiap-tiap tabel tersebut. Nah, caranya adalah jumlah daripada variabel tersebut dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, jadi seperti ini. Ada di bawah. Untuk min dari X1 76,2, min dari X2 123,08, min untuk X3 66,56. Nah, jadi setelah mendapatkan minnya, kita akan mencari deviasinya. Cara mencari deviasi itu adalah X1 dikurang dengan min yang telah kita cari tadi. Nah, X1-nya tadi misalnya 80, nah dikurang 76,2. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya ada yang 3,8, min 3,2, seperti itu.
Nah, setelah itu cara selanjutnya adalah kita mengkuadratkan nilai-nilai deviasi yang telah kita peroleh. Misalnya 3,8 itu dikuadratkan, jadinya 14,44. Nah, di sini semua nilainya sudah tertera seperti ini. Lalu setelah mendapatkan kuadrat tersebut, kita akan mencari standar deviasinya. Di sini sudah ada nilainya, yaitu 9,94 untuk X1, 15,32 untuk X2, dan 15,95 untuk X3. Setelah semua nilai kita dapatkan, maka z-score-nya kita tentukan dengan cara X ataupun deviasi tadi kita bagi dengan standar deviasi yang telah kita dapatkan. Nah, X tadi misalnya 3,8. Nah, itu akan kita bagi dengan 9,94. Setelah semua hasilnya kita dapatkan, yaitu 0. Nah, di sini di 0,38 dan seterusnya. Di sini sudah ada hasil-hasilnya. Nah, didapatkan nilai yang paling tertinggi itu adalah z-score-nya 3,76. Nah, dialah yang berhak lolos jika nanti dialah yang berhak lolos karena dia merupakan siswa dengan nilai-nilai tertinggi. Dan siswa yang mendapatkan nilai dengan min ataupun minus, maka itu tidak berhak lulus ataupun bisa masuk ke sebuah sekolah karena nilainya tidak memenuhi syarat. Nah, demikianlah presentasi daripada kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.